kita bayar lagi dengan pemberi beasiswa? Sama sekali 0%. Jadi modal nggak ada, Mat. Halo, baik. Ahmad gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih kondisi Jambi after COVID-19 ini? Sejauh ini sih yang diupdate dari gugus tugas itu yang positif itu 2 orang. Tapi satu sekarang udah proses di karantina, udah diisolasi di rumah sakit, satu lagi di kabupaten yang jaraknya mungkin sekitar 12 jam kalau naik kendaraan darat, jadi agak jauh. Oh, dari kota Jambinya ya? Ya, dari kota Jambi. Jadi ya relatif masih aman. Ya masyarakat beberapa masih adalah yang agak panik, kayak panic buying itu ada, tapi tidak terlalu dahsyat. Ada juga yang ya masih keluyuran malam, tapi seneng sih Mat, karena belakangan polisi kayaknya cukup aktif ya, pihak keamanan itu malam itu razia, mereka patroli kemana-mana untuk membubarkan orang-orang yang nongkrong-nongkrong bareng gitu. Ya demi keamanan mereka juga. Kayak gitu kayaknya ramai ya. Iya, soalnya kan ini mereka juga bingung. Maksudnya kalau dibilang mereka sedang usaha, nggak bisa cari makan. Well, kamu tinggal beli aja apa yang kamu mau, terus kamu pulang gitu loh. Jadi sebenarnya tidak mengganggu omset mereka. Mereka aja yang memang pengennya nongkrong dan segala macam kelanjutannya itu loh gitu. Kita sih nggak begitu sulit sebenarnya Bang ya. Atas kemauan kita sendiri aja ya. Iya, betul. Let's say kita mau minum bandrek. Minum bandrek itu kan cuma 1 gelas terus kita bisa bawa pulang. Tapi sebenarnya kan esensinya kita pengen nongkrong toh, rame-rame gitu kan. Nah, itu sih yang bisa dikurangi dan itu tidak mengganggu omset bisnis para pedagang-pedagang kecil itu sebenarnya kan, gitu. Aktivitas kerja atau bagaimana? Kerja sudah 2 minggu, work from home, kerja dari rumah. Dan aman-aman saja sejauh ini karena sama aja sih Mat, kerja juga tetap karena memang kebetulan kerjaan abang kan sekarang di bagian penerjemahan nih, penerjemah. Jadi memang walaupun tidak ke kantor, I can do my work dimanapun gitu loh, di rumah bisa. Jadi tidak terganggu dan report bukti fisik kerja itu tetap harus disampaikan ke kantor, jadi sebenarnya sama aja, cuma pindah lokasi aja Mat gitu. Benar-benar Bang ya, karena kan emang harus standby ya Bang ya. Iya betul. Terima kasih banyak nanya Abang bisa dapat foto dari master di Belanda. Oke, thank you Mat. Jadi sebenarnya yang pertama itu didapat sebenarnya beasiswa ke Belanda dulu, yang S2. Dan itu didapat sebenarnya setelah abang jadi PNS, sudah kerja. Jadi memang iya udah kerja, jadi waktu itu dapat S2, dapatnya ke Belanda, beasiswanya namanya Stunet. Stunet ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda langsung. Nah, baru kemudian dapat yang Australian Award Fellowship, itu untuk short course di Monash University di Australia untuk Translation and Interpreting Studies. Jadi waktu itu dapatnya 2 bulan tinggal di Melbourne untuk belajar di Monash University gitu. Nah kalau misalnya ditanya sejarahnya bisa dapat, ya sebenarnya perjuangan sih. Kayaknya perjuangan berbanding lurus dengan luck juga kali ya Mat ya. Karena memang
orang banyak berpikir bahwa beasiswa itu susah gitu, nggak bakal dapet lah, persaingannya ribuan gitu-gitu. Well, di satu sisi itu mungkin benar, tapi di sisi lain sebenarnya bisa juga kalau kita mau dan kita punya amunisi. Kalau abang sih lebih kepada amunisi yang persiapan yang baik dan memang lengkap dan memang bagus. Insya Allah itu bakal dapat, Mat. Apalagi sekarang itu beasiswa bertaburan boleh dibilang. Apalagi sejak kita punya LPDP yang dari Kementerian Keuangan itu luar biasa. Sebenarnya kesempatan terbuka lebih luas lagi daripada sebelumnya. Bahkan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Turki, Mesir itu banyak sekali menawarkan beasiswa-beasiswa, Mat, gitu. Jadi abang jadi PNS dulu baru dapat dapat S2 Master di Belanda ya? Itu Iya. Kerjaan bang. Karena kan kerja apakah diizini oleh pihak atau bagaimana? Ya, jadi kerja itu justru ketika kita sudah bekerja, kesempatan untuk memperoleh beasiswa itu besar, Mat. Nah, jadi waktu itu komposisinya pemberi grant atau pemberi beasiswa ini mereka lebih berfokus sama yang pertama, itu justru untuk pemberi beasiswa master itu untuk yang sudah menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena alasannya adalah mereka berpikir orang-orang yang PNS atau ASN ini tentu saja mereka punya tujuan kerja mereka adalah membangun negara. Membangun negara salah satunya yaitu ikut menyejahterakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu sebenarnya orang seperti Abang mendapatkan prioritas sebenarnya. Terus yang kedua, orang-orang yang kerja di NGO, non-government organization, organisasi-organisasi yang non-profit, yang kayak LSM gitu, Mat. Nah, justru itu sebenarnya mempunyai kans yang sangat besar untuk memperoleh beasiswa. Mengapa? Lagi-lagi karena mereka kan banyak itu memperjuangkan ini, Mat, memperjuangkan masyarakat yang misalnya mereka yang organisasi LSM yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan, terus indigenous people, kemudian hak asasi manusia, nah hak perempuan misalnya. Nah, negara-negara pemberi beasiswa ini justru sangat-sangat memberikan penghargaan atau perhatian khusus untuk mendapatkan beasiswa, Mat, justru. Nah, oleh karena itu Abang kemarin karena Abang ASN justru Abang mendapatkan kesempatan. Nah, satu lagi waktu itu juga yang prioritasnya tuh yang ketiga, tadi kan yang pertama ASN, yang kedua itu yang NGO atau yang LSM. Nah, yang ketiga itu adalah orang-orang yang tinggal atau berkegiatan di Indonesia bagian timur. Karena karena mereka menganggap bahwa bagian timur itu masih butuh orang-orang yang ilmunya perlu ditingkatkan, kualitasnya perlu ditambah, sehingga ketika mereka balik dari belajar, mereka dapat membangun daerah mereka masing-masing yang dianggap mungkin masih tertinggal gitu, Mat. Nah, tiga itu waktu masa Abang, justru dan waktu itu Abang sudah 2 tahun kerja juga, jadi sesuai dengan persyaratan dari pemberi beasiswa gitu. Bang, kalau daftarnya bang bisa langsung dapat beasiswa student? Tahapan-tahapan awalnya. Abang juga pernah mengalami kegagalan, Mat, sebelumnya, ya. Jadi jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan itu justru membuat kita jadi kita tahu kekurangan dan kesalahan kita. Jadi sebelum Abang apply untuk ke Belanda ini, Abang dulu juga apply sempat namanya BCA. BCA itu British Chevening Awards, itu yang di Inggris. Waktu itu gagal dan baru kemudian, nah jadi sejarahnya waktu yang Stunet ini juga, Abang di awal juga nggak percaya diri, nggak pede. Justru ada teman yang sangat memotivasi, ya udahlah, yang jelas mungkin yang rekan-rekan mungkin harus tahu, dan Rahmat juga harus tahu, ketika kita apply, kita melamar beasiswa, kita itu yang namanya nothing tulus loh, Mat. Kita tuh tidak akan rugi apa-apa. Oh, rugi sih, ruginya adalah ngeprint. Zaman sekarang kalau nggak ngeprint paling nge-scan, memindai dokumen sama internet. Itulah kerugian kita. Kalau memang itu dianggap tidak terlalu mahal, ya udah ikut aja. Kenapa? Jadi karena gini, sekarang itu kita tidak akan, ketika kita mencoba untuk dapat, kita mendaftar minimal 50, kita sudah punya kesempatan untuk dapat, Mat.
Tetapi kalau kita tidak ikut, tidak apply, ya 0% dong untuk mendapatkan beasiswa itu kalau kita mau apply. Nah, jadi Benar. jadi waktu itu Abang bersama temen, kita apply, dan Abang memang benar-benar nothing tulus, karena Abang ya, "Ah, ini pastilah nih, orang daftar ribuan segala macam," gitu. Ikut aja, tapi tetap daftar. Dokumen segala macam itu tetap dikirim untuk kemudian itu tahap pertama pasti mereka akan meminta kita untuk mengirimkan dokumen-dokumen awal dulu, Mat. Jadi kayak apa namanya, kalau S1 mungkin kita harus siapkan abstrak skripsi kita, kemudian juga mereka akan kita diminta untuk mengisi form tentang Iya. tujuan apa apa namanya, jurusan yang ingin kita mau, relevansinya dengan pekerjaannya. Yang paling penting itu salah satunya adalah relevansinya dengan pekerjaan kita, Mat. Ketika kita mau kuliah, misal apalagi S2, kira-kira alasan apa sih yang membuat kita memilih jurusan A misalnya? Sesuai nggak dengan kerjaan kita? Nah, kalau nggak sesuai, itu biasanya no, tidak akan Oh, dapat. ya. Udah yang Iya, relasinya Bang ya. iya, soalnya kan nanti harapan mereka ketika setelah kita pulang dari kuliah, otomatis kan mereka berharap kita kembali ke pekerjaan kita, kemudian kita berkontribusi untuk negara, Mat, gitu loh. Jadi negara mereka juga punya tujuan. Jadi mereka tidak asal istilahnya buang-buang duit ngasih orang kuliah gratis tanpa ada tujuan. Setelah itu outputnya nggak ada, ya mereka nggak mau juga. Oh, Jadi benar. mereka, iya, jadi memang mereka benar-benar memastikan kira-kira relevansinya apa nih dengan kerjaanmu. Misalnya seorang wartawan nih, wartawan tuh prioritas juga loh, Mat. Oh, Orang yang bekerja di bidang jurnalistik itu sangat-sangat apa namanya, diprioritaskan. Nah, misalnya dia mau ngambil jurusan komunikasi, atau dia mau mengambil penulisan apa gitu di S2-nya. Nah, relevansinya apa dengan kerjaan dia sekarang? Oh, kira-kira dia mau tentang perang misalnya, tentang mungkin nanti setelah pulang dari kerjanya dia mau meliput tentang konflik di mm-mm. berbagai daerah. Nah, gitu-gitu, Mat. Mereka akan sangat-sangat apa namanya? Mereka akan sangat memberikan kita penghargaan seperti itu. Jadi awal itu dokumen dulu. Pengiriman dokumen. Ya, Itu Bang, tapi kan kalau kita mau daftar master biasanya kan setiap kita mau kuliah beasiswa di luar negeri itu kan minimal ada TOEFL atau IELTS. Itu pengaruhnya bagaimana? wah, itu satu hal yang harus dikelarkan sekarang. Kids zaman now yang surprisingly, yang Abang juga agak agak kesel sih sebenarnya, karena sering berinteraksi dengan anak-anak muda sekarang. Dunia sudah dalam genggaman nih, Mat. Kayak kita sekarang, coba kita bisa ngobrol tatap muka walaupun jarak kita entah berapa ratus atau berapa ribu kilometer, kita bisa ngobrol. Tapi pada faktanya anak-anak sekarang masih banyak yang tidak menyadari pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Iya. Nah, itu sangat miris. Kenapa? Karena memang salah satu syarat utama dari kuliah di luar negeri, ya punya kemampuan berbahasa Inggris atau berbahasa asing, Mat. Logika sederhananya, bagaimana cara kita berkuliah di kelas dengan dosen kalau kita tidak punya kemampuan berbahasa? Kita mau kuliah di Spanyol, terus kita hanya bisa bahasa Indonesia, dosennya hanya bisa bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Terus Iya. gimana cara, Mat, untuk bisa berkuliah gitu loh? Iya benar. Iya, dan TOEFL dan IELTS itu menjadi standar tes bahasa Inggris internasional untuk mengukur kemampuan kita sebagai orang asing, pembelajar asing, sejauh mana kemampuan bahasa Inggris kita, sehingga mereka bisa lihat, oh, ini layak nih, bisa nih kuliah di negara kita gitu. Passing grade-nya Bang bagaimana untuk TOEFL dengan IELTS untuk setiap pengajuan beasiswa? Atau beda-beda atau dia minta passing grade yang minimal segini, maksimal segini? Biasanya setiap beasiswa itu beda-beda, Mat. Bahkan ada yang misalnya dia mintanya IELTS dan TOEFL, bentuknya aja dia beda. Ada yang mintanya TOEFL boleh, atau IELTS boleh, ada yang harus IELTS. Kemudian untuk nilai passing grade-nya juga beda-beda. Kalau dulu yang PBT, Abang nggak tahu kalau yang sekarang internet base, kalau dulu yang Abang yang paper base itu yang TOEFL, pada saat Abang itu standarnya dimintanya 500. Nah, sekarang mungkin sudah berubah, mungkin bisa saja naiknya ke 5,5, dan Abang tahu yang kayak di Amerika, itu yang Fulbright, itu bahkan 580 kalau nggak salah. Jadi, setiap beasiswa itu mempunyai standar passing grade tes bahasa Inggris yang berbeda. Kita harus memang melihat kebutuhannya
mereka maunya yang mana. Cuman yang pasti Mat adalah, ayo